warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Siti Nurmahyati selaku dosen mata kuliah praktek public speaking serta teman-teman yang saya sayang. Bagaimana kabar teman-teman semua? Semoga kita selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas limpahan rahmat dan curahan nikmatnya, sehingga kita semua masih diberi kesehatan sampai saat ini. Sholawat serta salam semoga tercurahkan kepada Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah mengantarkan kita dari zaman jahiliyah kepada zaman yang terang benderang saat ini. Teman-teman yang saya banggakan, di era digital dan pandemi saat ini mengharuskan kita untuk melek teknologi dan mengalihkan interaksi langsung menjadi harus serba daring. Dalam menghadapi situasi lockdown dan PSBB, media sosial menjadi penolong dari jenuh dan bosan akibat tidak bisa bersua dengan teman ataupun saudara. Maka dari itu, di sini saya ingin menyampaikan beberapa hal terkait penggunaan media sosial dengan bijak. Kemajuan media sosial di Indonesia, baik di kalangan muda dan dewasa, mengalami kemajuan yang sangat pesat bagi para penggunanya. Media sosial adalah media online dengan para penggunanya bisa mudah berpartisipasi, berbagi, menciptakan isi, meliputi blog, jejaring sosial, wiki, forum, ataupun dunia virtual lainnya. Media sosial di Indonesia memiliki berjuta-juta pengguna yang aktif dalam bermedia sosial. Masyarakat Indonesia saat ini umumnya senang berbagi informasi, dibarengi dengan perkembangan teknologi digital yang membuat peredaran informasi menjadi kian sulit terbendung. Tingkat penggunaan media sosial yang tinggi membuat konten-konten apapun dengan mudah cepat viral. Media sosial yang merupakan tempat free speech di mana netizen dapat menyampaikan dan membagi apa yang terjadi pada mereka. Hal ini merupakan hal yang memiliki dampak positif dan juga dampak negatif dalam kaitannya free speech. Terkadang, kita sebagai netizen dalam penyampaian hal yang dialami atau sekedar berbagi dapat merugikan pihak yang bersangkutan secara tidak langsung. Masih banyak netizen yang kurang filter dalam penggunaan kata ataupun kalimat dalam penyampaian di media sosial. Hal ini dapat berubah menjadi dampak negatif di media sosial. Penyampaian di media sosial dapat berupa suatu keterangan dalam sebuah status ataupun dalam berkomentar. Selain itu, maraknya berita hoaks tidak jarang membuat ribut di media sosial. Masyarakat harus lebih berhati-hati agar tidak gampang percaya terhadap suatu berita tanpa ada sumber legit serta terus waspada dalam mengakses sesuatu agar terhindar dari pengaruh radikalisme yang mampu memecah belah persatuan bangsa. Dalam penggunaan media sosial dibutuhkan saringan atau edukasi untuk memilah kata yang pantas untuk disampaikan oleh netizen. Hal ini dibutuhkan bagi netizen karena untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam penggunaan media sosial dan juga tidak merugikan bagi orang lain maupun diri sendiri. Penyampaian komentar ataupun keterangan di media sosial, netizen harus berhati-hati dalam penyampaiannya agar tidak terhindar dari hukum yang berlaku di Indonesia. Teman-teman tahu nggak sih hukum yang berlaku bagi pengguna media sosial? Jadi, hukum yang berlaku di Indonesia bagi penggunaan media sosial adalah tindak pidana penghinaan, pencemaran nama baik dalam ITE pasal 27 ayat 3 merupakan delik aduan, bukan lagi delik umum. Sehingga orang yang merasa dirugikan harus melapor, dan ancaman lainnya pasal 27 tentang pencemaran nama baik turun dan paling lama 6 tahun penjara menjadi 4 tahun penjara, denda dari 1 miliar menjadi 750 juta. Media sosial pun selain digunakan sebagai free speech, bagi netizen dapat juga sebagai mata pencaharian. Bagi beberapa public figure ataupun kalangan yang biasa disebut selebgram, kegunaan teknologi pada zaman sekarang memiliki peran penting di tengah-tengah masyarakat. Maka baiknya untuk memilah pemberitaan yang kita dapatkan di media sosial. Maka dari itu, kita harus menjadi kritis saat menerima berita agar tidak mudah termakan oleh berita hoaks dan dapat memilah mana yang benar, mana yang salah. Jadi, pergunakanlah media sosial selayaknya dengan memenuhi etika dan norma yang berlaku. Dengan mempertimbangkan dan menjaga lingkungan di media sosial,
maka semua diharapkan masyarakat makin optimal dalam penggunaan media sosial yang memiliki pengaruh cukup besar untuk setiap orang. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.